Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, curious people. Today we will try to make a simple application with Japa NetBeans. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Japa NetBeans, yaitu tentang perentalan mobil. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nanti kita akan memuat nomor transaksi, juga tanggal pemesanan, juga nomor polisi, jenis kendaraan, harga sewanya, juga lama sewanya, dan juga kita akan menghitung total bayaran, dan juga kita akan buat uang pembayaran dan juga kembalian jika memang uang bayar jauh lebih besar dari total pembayaran. So, without any further ado, let's get to started. Oke teman-teman, jadi langkah pertama kita buat dulu project baru, bisa dari sini atau dari file, terus klik new project, lalu kita next, lalu setelah itu kita tentukan nama projectnya, karena kita ingin buat aplikasi rental mobil, kita buat rental mobil. Kita buat aplikasi rental mobil saja ya. Aplikasi rental mobil, kita finish. Nah, lalu di sini kita sudah membuatkan aplikasi, kita sudah membuatkan kelasnya. Lalu langkah selanjutnya kita buatkan frame barunya untuk membuatkan desain dan untuk menjalankan programnya. Kita klik di bawah search package ini ada bacaan aplikasi rental mobil, kita klik kanan, terus kita klik new, terus kita pilih G-Frame Form. Nah, G-Frame Form, lalu kita buat saja namanya rental, kita finish. Nah, lalu setelah itu, awalnya, pertama-tama pastinya kita harus membuatkan desainnya terlebih dahulu, bentuk tampilannya mau seperti apa nanti aplikasi kita. Jadi di sini kita desain terlebih dahulu tampilannya. Kita menggunakan label untuk judulnya rental mobil gitu ya, rental mobil. Oke, kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Setelah itu kita gunakan label lagi untuk buat nomor transaksi gitu ya, nomor transaksi. Nah, lalu setelah itu kita gunakan text field untuk isiannya, untuk isian nomor transaksi. Kita edit teksnya, kita kosongkan, lalu setelah itu change variabelnya kita ubah menjadi transaksi. Oke, kita klik OK, lalu kita butuh label lagi untuk membuat tanggal, lalu setelah itu isiannya juga menggunakan text field. Kita edit teksnya, kita hapus, lalu variabelnya kita buat tanggal. Nah, oke. Lanjut, setelah itu kita buat nomor polisi. Nomor polisi. Nah, di nomor polisi ini kita menggunakan combo box ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita sudah menyediakan nomor polisinya itu ada pilihan apa-apa saja. Kita ganti dulu change variabelnya. Nomor polisi kita singkat menjadi nopol saja. Lalu setelah itu kita edit isiannya.
kita klik properties, di sini ada model, sini kita klik yang titik 3 ini, lalu setelah itu kita hapus ini, lalu kita ganti dengan isian yang kita inginkan. Misalnya nomor polisinya itu I1111ND, terus yang kedua ada I1102AD, terus juga ada I0110DH. Nah, setelah itu kita buat saja isiannya ada 3 nomor polisinya, kita klik OK, lalu kita close, lalu lanjut kita buat jenis kendaraannya. Jadi nanti ada pilihan dari jenis kendaraannya, ada yang mobil pribadi, ada yang truk dan lain sebagainya, jenis kendaraan. Nah, setelah itu untuk isiannya kita menggunakan text field. Kita gunakan text field. Ini bisa diatur sesuai dengan, aduh agak susah ya dia ya. Nah, text field, lalu kita kosongkan teksnya, lalu kita ubah change variabelnya jenis kendaraan. Oke, lalu lanjut, di sini juga ada harga sewa per harinya. Kita tentukan harga sewa per harinya nanti mau berapa, harga sewa per hari. Sini kita juga menggunakan text field. Sini kita kosongkan, jangan lupa change variabelnya juga diganti, dapat harga sewa. Nah, kita klik OK, lalu setelah itu kita ambil lagi label untuk membuat tangga, untuk membuat lama sewa. Jadi harganya itu akan berbeda sesuai dengan harga sewa yang dipilih oleh customer nanti. Lalu isiannya kita menggunakan text field juga. Terus kita ubah dulu teksnya, kita kosongkan, lalu kita ubah change variabelnya lama sewa. Oke, gitu ya. Boleh kita rapikan sedikit biar tampilannya terlihat menarik. Oke, jadi setelah itu kita butuh pilihan supir. Kita buat pilihan supir, jadi kita menyediakan opsi apakah ingin menggunakan sopir atau tidak, seperti itu. Jadi kalau orang merental mobil kan teman-teman, dia ada yang pilih beserta jasa supirnya, ada juga yang cuman mobilnya doang yang disewa. Ini kita juga menggunakan combo box. Sini kita juga menggunakan combo box. Kita ubah dulu change variabelnya. Di sini kita buat supir, ya, supir. Oke, lalu isiannya kita ubah properties. Di sini kita ubah pakai jasa sopir, gitu ya, jasa supir. Lalu yang satunya lagi tidak pakai jasa supir. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita juga buat biaya supir. Jadi apabila menggunakan jasa supir, biayanya berapa, jika tidak menggunakan biayanya 0. Nanti ya kita buatkan codingannya supir. Oke, lalu lanjut, di sini kita isiannya kita pakai text field.
change variabelnya juga kita ganti biaya sopir. Oke. Nah, setelah itu kita buatkan total bayar. Ini kita buatkan total bayar. Nanti aplikasinya akan menghitung berapa total bayarannya. Total bayar itu kita menggunakan text field untuk isiannya. Aduh. Kita edit dulu. Lalu setelah itu total bayar juga ada uang bayar yang dibayarkan customer, uang bayar, lalu ini tadi belum kita ubah ya ininya. Jadi teks kita kosongkan, lalu change variabelnya juga kita edit, total bayar, oke. Uang bayar tadi sudah, lalu kita buat untuk isiannya text field, edit teksnya kosongkan, lalu change variabelnya juga diganti jadi uang bayar. Oke, selanjutnya setelah itu kita klik label lagi, kita ganti menjadi kembalian, jadi nanti juga otomatis akan terhitung oleh sistem dari total bayar dan uang bayarnya berapa kembaliannya. Kita kosongkan, change variabelnya juga kita ganti menjadi kembalian. Selanjutnya kita butuh tombol button. Di sini kita buat untuk misalnya kita ingin membuat lembaran baru, kita buat di sini baru. Nah, jadi customer tidak perlu repot-repot lagi teman-teman untuk kalau misalnya ini sudah berisi nomor transaksi, tanggal dan semuanya sudah berisi, tapi dia ingin membuat lembaran baru, jadi dia bisa langsung klik tombol button ini, maka otomatis semua isian di dalam text field ini akan kosong. Lalu lanjut, kita buat juga tombol hitung, tentunya untuk menghitung semua pembayaran ini. Hitung, oke. Baru satu lagi, kita butuh tombol untuk keluar atau exit ya. Oke, sini kita edit teksnya, exit, keluar. Lalu kita rapikan agar tampilannya semenarik mungkin, jadi orang yang lihat juga tertarik gitu dengan aplikasi yang kita buat. Nah, lalu setelah itu kalau sudah dirasa udah cukup untuk tampilannya, sebelum kita mengkodingkan ini semua, kita buat dulu ketentuan kalau misalnya kita running aplikasi ini, maka munculnya itu akan di tengah layar gitu. Jadi di sini kita ke search dulu, baru kita cari yang namanya konstruktor, itu biasa ditandai dengan adanya namanya init components. Nah, kita codingkannya di sini di bawahnya. Ingat, ini di dalam tanda kurung kurawalnya untuk codingannya. Sini kita codingkan dimension. Kita pilih aja, kita pilih
dari pilihan biar tidak salah. Terus kita buat nama variabelnya, kita buat saja layar, terus kita toolkit dot get default toolkit, kita buat pilihan. Nah, lalu setelah itu dot get screen size. Nah, ini ada screen size. Lalu int, variabel yang kita buat saja namanya x, sama dengan layar dot width. Width ini dalam bahasa Inggris artinya lebar, kita buat saja tadi pilihan, takutnya nanti salah. Width oke. Baru setelah itu kita per 2 dikurang this dot get size. Ini juga ada pilihannya. Maaf ya teman-teman kalau di sini sedikit berisik, soalnya ini sudah take record yang keberapa kali, soalnya tidak terekam di Bandicam-nya. Oke, width per 2 koma. Oke, lalu lanjut untuk variabel y-nya juga bisa kita kopikan langsung dari sini agar lebih cepat. Copy, lalu kita buat ke sini. Nah, ini yang width-nya kita ganti menjadi height, artinya tinggi. Height. Nah, setelah itu kita set location-nya. Check this dot set location. Nah, jadi kita atur lokasinya yang mau dibuat tampilannya itu apa gitu. Location x, y. Seperti nama variabel kita tadi, x, y. Set location x, y. Nah, kalau sudah begini, coba kita jalankan. Karena tidak ada yang error atau merah, coba kita jalankan. Masih berjalan. Nah, tampilannya akan otomatis tampil di tengah-tengah layar seperti ini. Kalau teman-teman ingin lihat perbedaannya, coba kita hapus dulu codingannya ini. Kita lihat perbedaannya antara kalau kita codingkan dan juga tidak kita buat codingannya. Kita runkan. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya jadi di sebelah kiri gitu. Kalau tidak kita masukkan codingan seperti yang tadi. Kita kan mau tampilannya berada di tengah-tengah gitu. Di sebelah sini biar lebih memudahkan customer untuk langsung ngisi gitu. Jadi, itulah guna codingan tadi yang kita buat untuk biar tampilannya itu berada di tengah-tengah. Nah, setelah dari kita atur tampilannya agar di tengah-tengah, kita mau atur nih yang bagian tanggal agar terisi otomatis gitu sesuai dengan tanggal hari ini. Caranya itu kita ke search lagi, lalu kita buatkan method dulu untuk menjalankannya. Caranya itu kalau ingin buat method maka dia harus ini kan pasangannya kurung awalnya ini, jadi kita harus buat di bawahnya codingannya. Terus kita buat catatan dulu biar tidak terbaca sistem. Catatan kecil kita buat pakai slash 2 kali. Itu kita buat saja catatannya method untuk tanggal otomatis. Nah, lalu kita buatkan codingan untuk metodenya itu public void. Terus nama variabelnya terserah, tapi di sini karena kita ingin nampilkan tanggal, kita buat saja namanya tampil tanggal gitu ya. Terus kurung kurawal. Lalu tipe datanya itu date.
tipe datanya itu that, lalu kita masukkan variabelnya, kita singkat aja tgl new that. Kita gunakan pilihan that, lalu buka kurung tutup kurung. Oke, lalu setelah itu simple that format AA, kita buat saja AA nama variabelnya sama dengan new. Maaf ya teman-teman, di sini ada suara mengaji karena sebentar lagi mau azan zuhur. Ini bandicamnya agak bermasalah, sudah tag berkali-kali, agak sedikit mengeluh, tapi harus tetap semangat. Oke, simple that format, lalu lanjut kita buat formatnya mau bagaimana gitu tampilannya, apa yang muncul. Sini kita mau tampil dulu tanggalnya, maka tanggal atau hari itu bahasa Inggrisnya day, maka di sini kita gunakan DD. Terus kita mau tampil bulan gitu, months, jadi disingkat MM di baru tanggal tampil tahunnya, maka YYY. Oke, jadi setelah itu kita lihat dulu nama variabel tanggal tadi kita buat apa di text fieldnya ini. Nah, kita buat tanggal, maka kita kembali ke searchnya, kita panggil variabel tanggalnya. Nah, udah otomatis, lalu kita titik set text. Gunakan pilihan kalau memang ada pilihannya teman-teman, karena akan meminimalisir kesalahan dalam penulisan kode-kode gitu. AA tadi AA ini yang di atas, dari yang di atas titik format. Nah, di dalam format ini ada TGL ini, jadi kita masukkan di dalam kurungnya ini TGL. Oke. Nah, setelah tidak ada lagi yang error, maka untuk memanggil method tanggal ini kita masukkan dia ke konstruktor ini tadi. Kita buat di bawahnya, kita panggil tadi nama ininya kan tampil tanggal. Jadi di sini kita buat tampil tanggal. Kenapa kita buat dia atau kita masukkan dia di konstruktornya seperti ini? Karena konstruktor ini, begitu aplikasi ini kita running untuk pertama kalinya, otomatis sistem akan mengeksekusi terlebih dahulu apa-apa yang ada di konstruktor ini. Jadi sama seperti layar tadi, kita ingin tampil dia di tengah. Jadi begitu dijalankan dia tampil di tengah, begitu juga dengan tanggal ini, begitu kita jalankan kita ingin tanggalnya itu langsung terlihat. Nah, setelah seperti ini kita jalankan, coba kita jalankan. Nah, dia langsung muncul tanggalnya. Karena tadi pengaturannya atau defaultnya acuan kita adalah tanggal hari ini, maka ya kalau kita buat ya seperti ini. Karena hari ini kita buka aplikasinya di tanggal 1 bulan, di tanggal 29 bulan 1 2023, maka dia akan otomatis terisi. Ini bisa juga diubah, terserah dari customer nantinya, tapi kita memudahkan customer gitu. Jadi begitu mereka membuka aplikasi, tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal hari mereka membuka aplikasi tersebut. Oke. Close dulu. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjut. Kita akan membuat fungsi dari tombol keluar ini. Jadi di sini kita akan buatkan fungsinya. Caranya bisa diklik 2 kali tombol keluar ini atau button keluar ini, juga bisa dari event dan action perform. Nah, biar lebih mudah kita klik saja 2 kali di tombol keluar ini atau buttonnya ini, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Nah, kita cari di mana tempat codingannya. Nah, di sini kita hapus dulu yang tidak perlu.
Nah, setelah itu kita codingkan di sini untuk fungsi dari tombol keluarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti begitu aplikasinya dijalankan, terus tombol keluarnya diklik, maka kita akan buat verifikasi 2 kali gitu. Apakah yakin ingin keluar gitu. Jadi customer tidak langsung terkeluar dari aplikasi, melainkan ada konfirmasi kembali. Jadi di sini kita tuliskan if kurung G option pin G option pin dot show confirm dialog. Oke, kita pilih saja ini null. Nah, terus biar tampilannya tidak penuh, ini kita ke bawahkan saja, kita enter. Nah, kita buat konfirmasinya apa pesannya gitu. Apakah yakin ingin keluar? Nah, setelah itu ini jenisnya peringatan. Ini jenisnya konfirmasi, maksudnya konfirmasi. Setelah itu G option pin dot yes no option. Yes no option sama dengan G option pin dot yes option. Oke. Maka sistem dot exit Nah, jadi misalnya kalau kita pilih nanti di pilihannya apakah ingin keluar, kalau kita pilih yes, ya, maka sistemnya akan terkeluar gitu. Makanya di sini codingannya system exit 0 gitu. Jadi dia akan keluar dari tampilan aplikasi. Tapi apabila kita pilih no, maka dia akan kembali muncul ke halaman aplikasi kita. Coba kita runningkan. Oke. Coba kita runningkan. Coba kita klik tombol keluarnya. Nah, dia sudah muncul. Sini tadi karena kita buat tipenya konfirmasi, apakah yakin ingin keluar? Coba kita klik no, maka dia akan kembali ke tampilan halaman aplikasi. Nah, dia kembali kan ke tampilan halaman aplikasi. Coba kita klik yes gitu. Apakah yakin ingin keluar? Kalau kita klik yes, apakah dia akan keluar dari tampilan aplikasi? Coba kita buktikan. Klik yes. Nah, jadi teman-teman, dia betulan keluar dari tampilan aplikasi apabila kita klikkan yes gitu. Nah, setelah itu, setelah tombol keluarnya sebentar. Nah, setelah tombol keluarnya sudah kita berikan codingan, sudah bisa jalan, selanjutnya kita next ke tombol baru ini. Kita akan buat di mana tombol baru ini apabila semua di sini data-datanya sudah diisi, maka begitu diklikkan tombol baru, maka semuanya akan kosong seperti semula. Sini caranya tetap sama, kita klikkan 2 kali saja di button baru ini.
Nah, setelah itu di sini di codingannya ini kita masukkan apa-apa saja yang ingin kita kosongkan gitu. Misalnya nomor transaksi, tanggalnya kita biarkan saja, jenis kendaraan, harga sewa, lama sewa, biaya supir, total bayar, uang bayar dan kembalian. Maka di sini kita masukkan dan harus kita ingat masing-masing variabel dari setiap apa yang ingin kita kosongkan tersebut. Jadi di search-nya kita buat pertama yang ingin kita kosongkan yaitu di nomor transaksi. Jadi nomor transaksi ini kita lihat dulu change variabelnya itu transaksi. Maka di sini kita panggil variabelnya transaksi atau bisa langsung diklik Ctrl spasi langsung akan terdeteksi. Lalu set text kita buat 0, kita buat kosong ininya catatannya. Lalu lanjut kita buat tadi ada jenis kendaraan juga, jadi kita langsung masukkan saja jenis kendaraan set text kita kosongkan juga, atau bisa kita copy saja dari sini, copy, lalu kita masukkan variabel-variabel yang ingin kita kosongkan nanti waktu diklik button baru. Itu ada harga sewa juga, harga sewa, kopikan. Lalu juga ada lama sewa, lalu juga ada biaya supir, lalu juga ada total bayar, lalu ada uang bayar, lalu juga ada kembalian. Nah, setelah sudah seperti ini, coba kita runningkan. Nah, seperti ini, coba kita isi aja, walaupun nanti ini akan diisi otomatis, akan kita masukkan codingannya, tapi untuk mentes button baru ini apakah sudah jalan atau enggak, kita buat saja dulu. Kita isi saja ininya. Ya, kita isi. Setelah itu kita klik tombol baru ini. Apakah dia akan hilang atau bagaimana? Nah, jadi dari yang kita masukkan tadi codingannya, begitu diklikkan tombol baru, maka semua yang telah terisi itu akan kosong kembali. Gitu. Jadi tombol keluarnya sudah, tombol barunya sudah, maka selanjutnya kita akan membatasi nomor transaksi ini. Kalau tidak kita batasi nanti akan terlalu banyak gitu, terlalu banyak yang diinputkan, takutnya malah salah-salah dan juga repot gitu. Jadi di sini kita batasi jumlah karakter yang bisa diinputkan pada nomor transaksi ini. Misalnya hanya 3 atau hanya 4. Jadi di sini caranya itu kita mesti buat dulu method baru untuk jumlah karakter transaksi. Caranya kita kembali ke atas di bagian sini. Nah, teman-teman perhatikan kalau dia ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, maka kalau ingin membuat method barunya kita harus di bawah dari tutup kurung kurawal tersebut. Kita buat dulu komentar atau catatan method
jumlah karakter gitu ya, jumlah karakter. Nah, kita buat dulu metodenya, public void jumlah karakter. Kita buat saja nama variabelnya jumlah karakter, terus buka kurung key event. Nah, ini key event, lalu key event A, buka kurung kurawal. Lalu setelah itu, jika if transaksi, nama variabel transaksi dot get text dot length itu panjangnya atau jumlah isiannya gitu ya teman-teman. Length kita bisa kontrol spasi aja biar tidak salah penulisannya, sama dengan 4. Jadi jika jumlah di transaksi ini sama dengan 4, maka sebentar, maka akan sum. Nah, udah terisi sendiri. G option pin show message dialog. Ini null. Lalu di sini kita ke bawahkan saja biar tulisannya tidak terlalu panjang ke sebelah kanan. Sini kita buat catatan apa yang ingin kita tampilkan jika customer menginputkan lebih dari 4 karakter pada text field transaksi, nomor transaksi. Misalnya kita tuliskan maksimal 4 karakter gitu. Maksimal 4 karakter. Koma, ini jenisnya peringatan. Maka di sini G option pin-nya juga warning. G option pin dot warning message. Oke, lalu setelah itu kita ke desainnya, lalu kita klik di sini event, lalu setelah itu kita klik key atau key tulisannya, lalu kita klikkan ke key type. Nah, codingannya kita masukkan ke sini. Nah, kita buat tadi metodenya namanya adalah jumlah karakter. Nah, di sini kita panggil lagi gitu, jumlah karakter. Nah, sudah. Setelah itu kita coba running teman-teman. Kita coba running. Nah, di sini tampilannya sudah muncul. Sini kita coba inputkan. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan kita batasi bahwa jumlah yang boleh diinputkan itu cuma sampai 4. Jika kita inputkan 5 atau 5 karakter lebih dari 4, maka dia akan memunculkan peringatan bahwa maksimal hanya 4 karakter yang boleh dimasukkan. Coba kita tes, kita inputkan angka 5. Nah, kita inputkan angka 5, dia keluar peringatan maksimal cuman boleh 4 karakter. Oke, di sini tidak bisa lagi menginputkan lebih dari 4 karakter gitu. Lebih dari 4 karakter dia akan muncul
peringatan lagi bahwa dia hanya bisa 4 karakter. Lalu setelah itu selanjutnya kita akan mendisablekan jenis kendaraan, harga sewa, dan juga biaya supir, dan juga total bayar. Kenapa kita disablekan? Artinya disable ini dimana kalau misalnya di sini kan kita bisa inputkan, tapi nanti begitu kita disablekan maka jenis kendaraan ini tidak akan bisa kita inputkan, melainkan dia akan terdeteksi sendiri dari misalnya nomor polisi kita pilih I1111, maka jenis kendaraannya ini, harga sewanya segini gitu. Sudah ada dari sistemnya sendiri yang buat seperti itu. Jadi caranya adalah, maka kita kembali ke codingan, tertutup dulu, kita kembali ke construct-nya yang paling atas tadi. Nah, di sini kita kembali ke sini, construct-nya, lalu kita inputkan nama variabel apa saja yang ingin di disable. Tadi ada jenis kendaraan. Jenis kendaraan dot disable. Nah, cuman perlu gitu teman-teman kalau ingin mendisablekannya. Disable, oke, total bayar. Total bayar disable. Nah, total bayar disable, juga kembalian juga kita disablekan. Kembalian juga kita disablekan. Kembalian disable. Oke. Disable. Nah, setelah itu coba kita running lagi. Kita lihat apakah sudah berhasil didisablekan atau tidak diaktifkan gitu tombolnya. Kita tunggu sebentar. Lalu nah, tampilannya akan muncul. Nah, di jenis kendaraan dia sudah tidak bisa lagi diinputkan seperti di harga sewa tadi, maka di total bayar juga, kembalian juga kita sudah disablekan tadi. Terus kita juga bisa mendisablekan harga sewa ya teman-teman, karena dari jenis kendaraan nanti kita akan langsung dapat harga sewanya berapa, jadi ini tidak perlu diinputkan, maka kita disablekan saja. Kita close dulu, kita close, lalu kita buat lagi tadi yang mau diitukan, disable harga sewa, disable. Kita disablekan, coba kita running. Kita running. Oke, sedikit agak lama. Nah, harga sewanya juga sudah didisablekan. Lanjut, kita akan membuat codingan untuk untuk jenis kendaraan. Jadi itu bisa kita lihat jenis kendaraannya berdasarkan nomor polisinya gitu. Kalau nomor polisinya I1111ND, maka jenis kendaraannya misalnya mobil pribadi. Jika 1102AD itu truk dan lain sebagainya. Maka caranya kita klikkan di combo box nomor polisinya ini. Kita klikkan 2 kali, kita klikkan 2 kali,
Salah, kita masuk ke tampilannya terlebih dahulu. Ketampilannya di sini kita klikkan 2 kali di nomor ini. Nah, di sini kita masukkan codingannya, teman-teman. Di sini if jika nomor polisi tadi kita buat variabelnya namanya nopol. Nopol kita pakai pilihan saja agar tidak salah. Nopol dot get selected item. Nih, get selected item sama dengan, nah kita masukkan tadi nomor polisinya berapa. Misalnya nomor polisinya tadi ada I111 by 4 kali ND kurung, maka nah kita masukkan variabel jenis kendaraannya. Maka jenis kendaraannya itu apa gitu, masukkan variabel jenis kendaraan dot set text. Misalnya kita buat kalau misalnya nomor polisinya I1111ND, maka jenis kendaraannya itu mobil pribadi gitu, mobil pribadi. Kita buat di sini mobil pribadi. Oke, pribadi ya, pribadi, mobil pribadi. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Else if nopol kita bisa kopikan. Kita bisa kopikan. Sebentar ya, mana dia tadi? Nopol. Oh, ini dia. If nopol, ini kita masukkan lagi nomor polisi yang kedua. Tadi ada I1102AD. 02AD itu kita buat jenis kendaraannya mobil pickup gitu ya, mobil pickup. Oke. Lalu else. Nah, untuk ini, untuk yang terakhir, untuk nomor polisinya tidak perlu kita inputkan lagi karena dia sudah terakhir gitu, opsi terakhir. Jadi tinggal kita masukkan aja jenis kendaraannya itu apa. Jenis kendaraan kita kopikan aja dari sini. Jenis kendaraan misalnya mobil truk gitu. Mobil truk. Nah, mobil truk. Nah, setelah itu coba kita running. Nah, di sini sudah ada pilihan, kita klik, coba kita klik nomor polisinya 111I111ND. Nah, di sini jenis kendaraannya otomatis akan terisi sendiri, maka nomor polisi I1111ND itu jenis kendaraannya adalah mobil pribadi gitu. Gitu juga I11 yang lain, mobil pickup, dan di sini juga ada yang terakhir I011O 110DH itu mobil truk gitu.
Nah, lalu selanjutnya kita juga akan memasukkan coding harga sewa ini. Jadi kalau misalnya yang disewa itu adalah mobil truk, maka harga sewanya berapa gitu. Kalau misalnya yang disewa mobil pribadi, harga sewanya berapa gitu. Maka caranya lebih mudah lagi. Kita masuk saja ke codingan sebelumnya tadi, lalu kita lanjutkan di sini, kita masukkan, tinggal kita inputkan harga sewanya di sini. Nah, tadi variabel dari harga sewa itu harga sewa juga, maka kita buatkan harga sewa dot set tax. Harga sewa mobil pribadi kita mau buat berapa? Misalnya 500.000. Udah, ini bisa kita kopikan saja untuk ditaruh ke bawah ini. Misalnya mobil pickup harganya itu tinggal kita ganti di sini, harganya 700.000 gitu. Lalu di sini yang terakhir copy. Kalau untuk mobil truk kita buat 1 juta gitu ya. pas 6 1 juta. Nah, lalu setelah itu coba kita runningkan lagi. Kita lihat. Nah, di sini kita buat lagi dari nomor polisinya satu-satu. Nah, langsung terisi jenis kendaraan juga harga sewanya. Jadi, nomor polisinya I1111ND, maka jenis kendaraannya mobil pribadi dan harganya 500.000. Gitu juga seterusnya sampai mobil truk. Gitu ya, udah terisi sendiri jenis kendaraan dan harga sewanya berdasarkan nomor polisinya. Lalu lanjut di sini kita juga akan mendisablekan biaya supir ya, karena di sini nanti misalnya kalau pakai supir dia berapa harganya, sama seperti harga sewa ini akan langsung nampak gitu, akan langsung terlihat. Kalau nggak pakai supir dia akan langsung terlihat juga 0, maka kita disablekan dulu biaya supirnya. Caranya kita ke konstruktor tadi yang ada bacaan disable-nya, kita masukkan di situ. Satu lagi, mendisablekan biaya supir dot disable. Nah, gitu ya. Kita runningkan, coba kita runningkan. Oke, kita runningkan, kita tunggu sebentar. Nah, biaya supirnya sudah terdisable gitu, jadi kita tidak bisa inputkan lagi, melainkan dia akan terisi otomatis. Nah, di sini setelah itu kita masuk ke tampilan desain dan kita akan membuat sama seperti jenis kendaraan tadi yang dimuat berdasarkan nomor polisinya, misalnya nomornya 1 IIND, maka jenis kendaraannya mobil pribadi gitu. Maka di sini juga akan kita buat seperti itu. Jika di pilihan supir memakai supir, pakai jasa supir, maka biaya supirnya berapa gitu. Dan jika tidak, maka biaya supirnya berapa gitu. Akan otomatis terisi. Jadi di sini caranya sama, kita klikkan pada combo box jasa supir ini, pilihan supir, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita hapus dulu ini yang tidak penting, lalu kita lanjut coding, masukkan codingnya if. Nah, tadi apa nama dari variabel combo text kita? Coba kita buka lagi nama variabelnya. Nah, ternyata nama variabelnya supir. Maka di sini kita panggil lagi dia. Jika supir dot get selected item sama dengan
selected item sama dengan. Nah, agar tidak salah teman-teman ingin membuatkan isian dari ini, maka kita ke sini dulu, kita masuk ke properties, terus kita kopikan saja gitu, jadi tidak salah. Kan di sini, di model, di sini pakai sopir, kita kopikan saja. Kita copy, nah kita copy di sini gitu, jadi tidak akan ada kesalahan penulisan, huruf besar, huruf kecil, tanda kutip dan sebagainya. Ini jadi meminimalisir adanya kesalahan dan error. Maka jika di supir kita klik get selected item, itu pakai jasa supir, maka biaya supir oh sebentar, di sini ada salah teman-teman, ini seharusnya pakai tanda kurung gitu ya kan, jadi dia nggak error lagi. Biaya supir itu .set tax. Nah, kita masukkan berapa biaya supirnya jika menggunakan jasa supir, misalnya 100.000. Nah, lalu karena sudah opsi terakhir, jadi tidak perlu kita buat lagi jika tidak memakai jasa supir, tidak perlu lagi, kita tinggal masukkan else. Biaya supir, sepertinya ini salah, harusnya tandanya terbuka. Nah, oke, tandanya yang salah. Else biaya supir .set tax, ini kita bisa kopikan saja. Iya, dari sini ya, dari sini copy, ini kita hapus saja, kita copy. Nah, di sini jika tidak memakai biaya supir, otomatis biaya supirnya akan 0. Setelah itu, jika tidak ada lagi error, maka kita jalankan. Kita tunggu. Nah, di sini kita coba pakai jasa supir. Nah, di sini langsung terisi biaya supirnya itu 100.000 kalau menggunakan jasa supir. Jika di pilihan kita klik tidak menggunakan jasa supir, maka di biaya supirnya itu 0. Tidak pakai jasa supir. Ini sebenarnya tadi tidak jasa supir. Ada ketypoan. Oke, kita close dulu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan buat fungsi dari total bayar ini. Jadi, nanti begitu kita jalankan aplikasinya, setelah kita isi semua, maka total bayarnya juga akan kita ketahui gitu. Nah, jadi pertanyaannya, total bayar ini dapatnya dari mana sih gitu ya kan? Jadi total bayar ini dapatnya itu dari harga sewa, itu dikali dengan lama sewanya, terus ditambah dengan biaya supir gitu ya kan. Jadi untuk membuat codingannya itu
bukan di sini ya teman-teman, tapi di button hitungnya gitu. Jadi begitu kita klikkan hitung, kita mau ngitung, akan keluar total bayarnya berapa. Jadi pembuatan codingnya itu berada di button hitungnya. Caranya tetap sama, bisa kita klikkan 2 kali saja di button atau tombol hitungnya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita hapus dulu. Lalu kita buat atau kita panggil dulu elemen-elemen yang terkait dengan hitung ini. Apa yang ingin dihitung ini, total bayar. Jadi kita panggil dulu elemen-elemennya, kita buat dulu tipe datanya itu integer, int. Misalnya kita buat nama variabelnya terserah ya. Kita buat sewa, misalnya untuk yang harga sewa kita buat di sini tipe variabel barunya itu sewa sama dengan harga sewa. Nah, kita masukkan variabel dari harga sewa tadi per hari, harga sewa dot get tax. Oke, dot get tax. Nah, teman-teman, di sini merah. Bacaannya itu in convertible type string cannot be converted to int. Jadi ini tadi kan tipe data dari harga sewa itu adalah string ya teman-teman. Jadi begitu kita mulai program baru, maka tipe datanya itu semua adalah string. Jadi jika ingin mengubah atau membuat jadi integer seperti ini, maka kita harus konversi dulu, harus kita ubah dulu. Makanya di sini katanya cannot be converted to int. String tidak bisa dikonversikan ke int gitu. Jadi di sini kita ubah dulu menggunakan parse int. Di sini kita ubah. Kenapa kita buat tipe datanya integer? Karena di sini kita akan melakukan penjumlahan atau operasi aritmatik. Sedangkan kalau string itu tidak bisa melakukan operasi aritmatik. Yang bisa itu adalah integer. Jadi di sini kita ubah dengan menggunakan int sewa. Di sini kita masukkan integer nih, kita pilih yang atas, kita hapus saja byte-nya, integer dot parsein nih, parsein ini di dalam tanda seperti ini. Jadi dari yang tadinya dia string sudah kita ubah menjadi integer. Maka di sini kita kopikan saja. Kita copy, lalu kita masukkan elemen apa lagi yang terkait. Tadi dari harga sewa juga lama sewa, maka di sini kita buat lama sewa. Kita copy tadi, ini kita ganti, tidak boleh sama ya variabelnya, maka sini kita buat saja untuk variabel baru untuk lama sewa itu lama, integer lama. Sini kita ganti juga karena tipe datanya string. Di sini kita ganti, ini bukan harga sewa lagi melainkan lama sewa. Oke. Lalu lanjut yang terkait lagi. Elemen yang terkait adalah biaya supir untuk menghitung total bayar tadi ya. Maka di sini kita masukkan juga, kita copy lagi. Di sini biaya supir kita buat saja singkatannya menjadi BISUP ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti biaya supir. Tadi nama variabel asalnya biaya supir. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan elemen baru karena kita ingin menghitung total bayar, maka kita buat tipe datanya bertipe integer karena kita akan melakukan operasi aritmatik. Lalu kita buat nama variabel barunya itu tobar ya, total bayar gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan
membuat tobar ini, total bayar ini apa yang dihitung dari total bayar ini? Nah, total bayar sama dengan kita buat tanda kurung sewa. Nah, ini yang baru tadi, berarti harga sewanya sewa dikali lama. Nah, ini tadi lama sewanya ya teman-teman. Ini kan variabel barunya, jadi kita masukkan karena sudah kita ganti sewa dikali lama ditambah bisub, biaya supirnya ya teman-teman, bisub. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tanda kurung? Sebetulnya secara sistem operasi aritmatik juga pasti yang akan didahulukan dioperasikan adalah tanda kali gitu. Tapi kita buat saja di sini yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian, baru setelah itu penjumlahan. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, setelah itu kita masukkan ke total bayarnya, ke sini teman-teman. Setelah kita buatkan tadi semua elemennya, rumusnya juga, terus kita memasukkan dia ke sini, ke total bayar, sehingga ketika kita klik hitung, maka yang akan terhitung dan terisi adalah di field total bayar. Jadi di sini kita buat variabel dari total bayar kita, yaitu total bayar juga, total bayar, maka total bayar. Nah, langsung muncul total bayar titik set tax buka kurung integer, karena tipe datanya tadi integer, tobar ini tipe datanya integer dot value nilai, value of string, value of. Nah, kita masukkan si tobar ini karena kita ingin memunculkan nilai dari total bayar ini gitu. Total bayar tobar to string Nah, oke teman-teman, di sini tadi total bayar dot set text integer dot value of, kita masukkan tadi mau melihat nilai dari tobar ini, maka kita klik tobar dot to string. Nah, jadi di sini pertanyaannya tadi kan kita buat tipe datanya integer, lalu kita harus mengubah lagi dari string menjadi integer di sini. Lalu di sini kenapa diubah lagi menjadi string? Karena di total bayar ini nilainya itu adalah berupa string untuk menampilkannya gitu, bukan untuk operasi aritmatikanya. Operasi aritmatikanya itu dia harus berbentuk integer, sedangkan kalau untuk menampilkannya kita harus kembalikan lagi dia ke string. Makanya dari integer, dari nilai integer tobar ini menuju ke string. Nah, coba setelah itu kita jalankan. Kita isi dulu. Lama sewanya misalnya 2 hari. Kita tidak pakai jasa supir. Oke, coba kita hitung. Nah, di sini akan tampil hasil dari, misalnya kita ingin menyewa mobil pribadi itu seharga 500, sedangkan lama sewanya itu 2 hari, maka 500 dikali 2 itu 1 juta, sedangkan untuk biaya supir karena tidak ada, berarti 1 juta ditambah 0 tetap 1 juta. Maka di total bayar dia muncul harganya 1 juta.
Nah, setelah itu kita masuk ke uang bayar, teman-teman. Kita masuk ke uang bayar. Sini kita akan buatkan codingan untuk uang bayar. Jadi di uang bayar ini, ke text field-nya kita masuk ke, kita klik event, terus kita masuk ke fokus event, fokus. Kita pilih fokus loss. Nah, ini maksudnya apa? Jadi tolak ukurnya nanti atau fokusnya itu tidak berada pada berapa uang bayar yang dibayar gitu. Misalnya kalau misalnya di sini tidak kita buat seperti tadi, pakai fokus dan fokus loss itu, maka misalnya orang-orang menginputkan uang bayarnya lebih kecil dari total bayar, maka kalau tidak kita buatkan codingannya untuk membatasi, maka dia akan bisa gitu nampak hasilnya. Tapi kalau misalnya kita batasi seperti ini, maka nanti apabila uang bayarnya ini lebih kecil dari total bayar, maka kita akan munculkan peringatan bahwa uang bayar kurang dari total bayar gitu misalnya. Jadi fokusnya bukan ke harganya. Waktu customer menginputkan, maka dia akan dikonfirmasi dulu apakah uang bayarnya ini lebih besar daripada total bayar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka dia akan memunculkan peringatan. Tapi kalau dia lebih besar, maka nanti kita akan buatkan codingan di kebalian gitu. Nah, lanjut tadi di sini. Setelah itu kita buatkan codingannya, kita buat lagi variabel baru, integer check total misalnya. Cek total ini untuk total bayar ya teman-teman. Jadi dicek dulu total bayarnya itu berapa dengan uang yang ingin dibayarkan. Integer, kita ubah lagi, kita ubah tipe datanya, parse. Kita kopikan saja dari sini, parse integer p. Ke ini kita hapus dulu, kita kopikan parse integer. Di sini harga sewa ini kita ubah menjadi total bayar. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mencek dulu total bayarnya berapa, terus disesuaikan, disinkronisasikan dengan uang yang dibayarkan oleh customer gitu. Lalu selanjutnya kita kopikan saja, copy. Nah, kita buat untuk, kalau tadi cek totalnya, total bayarnya, di sini kita cek bayarannya, cek bayar. Kita buat saja nama variabelnya cek bayar. Nah, di sini untuk uang bayar. Setelah itu kan kita buat codingannya. Jika if cek bayar lebih kecil daripada cek total. Nah, lebih kecil dari cek total, maka kita munculkan G option pin. Maka G option pin show message dialog. Nah, show message dialog null. Kita hapus biar tidak melebar ke sebelah kanan, maka kita enterkan saja. Nah, setelah itu kita tulis apa pesan yang ingin kita sampaikan kalau misalnya cek bayarnya atau uang bayarnya lebih kecil dari total bayar. Maka kita buat uang bayar kurang dari total bayar gitu ya, total bayar. Nah, ini jenisnya peringatan. G option pin dot warning message. Nah, setelah itu, nah kalau misalnya dia
kurang, uang bayarnya kurang daripada total yang ingin dibayarkan, maka dia akan memunculkan notifikasi uang bayar kurang dari total bayar. Jadi di sini juga kita buatkan codingan jika jumlah uang bayarnya itu lebih daripada cek total, maka kita akan ketahui berapa kembaliannya gitu. Maka di sini else kita masukkan integer, kita buat lagi variabel baru untuk kembalian, hitung kembalian ya, kita buat biar tidak sama dengan nama variabel kembalian. Setelah itu kita buat hitung kembalian. Hitung kembalian itu sama dengan cek bayar dikurang cek total. Itu ya kan, cek total. Jadi besarnya uang bayar dikurang totalnya berapa gitu. Itulah uang kembaliannya. Nah, lalu kita ingin menampilkan hasilnya di kolom atau di field kembalian, maka kita masukkan kembalian ini, kita masukkan ininya, change variabelnya kembalian ya. Maka di sini kita juga buat kembalian dot set text integer dot value of hitung kembalian dot to string. Oke. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Nah, di sini coba kita jalankan 2, 3, 4. Kita pilih ini 2. Pilihan sopir kita tidak pakai saja. Baru kita hitung. Nah, di sini muncul 1 juta gitu. Maka kita masukkan uang bayarnya, misalnya lebih kecil dari total bayar, misalnya 900.000. Nah, 900.000. Ini kita pindahkan dulu ini ya ke sini. Atau bisa kita gunakan tab. Maka akan muncul notifikasi peringatan uang bayar kurang dari total bayar gitu ya teman-teman. Karena uang bayar yang kita bayarkan lebih kecil daripada total bayar yang harus dibayar seharusnya 1 juta, tapi kita bayarnya 900. Itu kan tidak mungkin gitu. Jadi di aplikasinya akan muncul peringatan seperti itu. Nah, di sini coba kita ubah gitu. Uang bayar kita lebih dari total bayar. Tadi kan juga sudah kita masukkan codingan untuk menghitung kembaliannya gitu. Jadi di sini coba kita hitung. Nah, di sini akan langsung terlihat kembaliannya berapa. Karena uang bayar kita, pembayaran kita jauh lebih besar dari jumlah yang harus kita bayar, maka itu artinya kita masih memiliki kembalian. Setelah itu, setelah kita buatkan codingannya ini, maka kita akan membatasi atau membuat syarat bahwa di nomor transaksi, lama sewa, dan juga uang bayar ini hanya bisa menginputkan angka, tidak huruf gitu. Jadi di sini nanti hanya bisa diinputkan angka, tidak bisa huruf gitu. Jadi aplikasi kita tuh lebih elegan gitu. Nanti kan ada orang iseng yang tiba-tiba lama sewa dia inputkan ABC. Jadi di aplikasi kita yang kita buat tidak bisa lagi menginputkan alfabet atau A atau huruf gitu. Jadi hanya bisa angka. Caranya itu kita harus buat method baru teman-teman untuk
Untuk membuat hanya angka doang yang bisa diinputkan, kita buat dulu metode baru. Nah, di bawah sini berarti ya. Sini kita buat dulu komentarnya, metode hanya angka gitu ya, hanya angka. Oke, public void. Kita buat nama metodenya atau public voidnya itu filter angka gitu. Filter angka key event ini B, kita buat nama itunya. Lalu if jika karakter adalah alfabet, jika karakter yang diinputkan adalah alfabet, is adalah dalam bahasa Inggris is alphabetic, yang B tadi B dot get keychar maka they consume akan memunculkan peringatan. Kita pakai G option pin dot show message dialog. Untuk menampilkan pesan kita gunakan message dialog. Oke, message dialog ini null. Lalu kita tuliskan pesannya, biar tidak panjang kita enterkan saja. Jadi pesannya bisa ditulis di bawah. Masukkan hanya angka gitu ya, hanya angka. Jadi apabila customer memasukkan huruf A, B, C dan sebagainya, maka akan muncul notifikasi bahwa yang bisa dimasukkan itu hanya angka. Lalu tipenya itu, dia jenisnya itu peringatan. Lalu G option pin lagi, G option pin warning. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah seperti ini, untuk memasukkan method filter angka ini, kita harus kembali ke desain dan kita akan pilih yang mana-mana saja yang ingin kita buat atau kita masukkan filter angkanya tadi. Itu dia ada di nomor transaksi, di lama sewa, juga di uang bayar. Jadi kita klikkan di filenya, nomor transaksi dulu terlebih dahulu, ke event, lalu setelah itu kita ke key event, klik dulu event, ke key, baru key type. Nah, di sini berarti selain jumlah karakter kita bisa inputkan filter angka tadi. Kita buat tadi nama metodenya itu filter angka. Nah, seperti ini filter angka sudah masuk ke nomor transaksi. Lalu di lama sewa juga kita buat lagi seperti itu, event key kita. Sebentar, kita ulangi lagi, takutnya salah. Di lama sewa itu juga key event terlebih dahulu, baru key type. Ini harus dipencet terlebih dahulu, key type. Nah, kan di sini dia. Maka kita hapus dulu ini. Lalu kita buat filter angka tadi, kita copy dulu ini untuk yang uang bayar nanti. Dan setelah itu kita masuk lagi ke desainnya untuk yang uang bayar. Nih kita juga buat seperti itu, event
key type. Oke, di sini kita hapus, kita copy. Nah, setelah itu coba kita runningkan. Nah, di sini coba dulu kita inputkan pertama-tama untuk nomor transaksi, nomor ya, biasa. Lalu tadi juga kita sudah buat codingan bahwa jumlah karakternya tidak boleh lebih dari 4. Coba kita buat 5. Nah, muncul peringatan maksimal 4 karakter. Coba setelah itu kita buat nomor transaksinya ini menggunakan huruf gitu ya, bukan menggunakan angka. Misalnya huruf H. Itu kan ada muncul peringatan masukkan hanya angka. Nah, jadi ini sudah terfilter nomor transaksi. Coba kita buat di lama sewa. Misalnya W. Tidak bisa. Kalau kita buat huruf, bisa. Gitu juga di uang bayar. Juga tidak bisa memasukkan huruf, melainkan cuman boleh berbentuk angka. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, di lama sewa ini juga bisa kita batasi lagi. Misalnya lama sewanya ini hanya terdiri dari dua angka doang atau 2 karakter, tidak boleh lebih gitu. Jadi caranya untuk kita buat agar aplikasi kita lebih komplit gitu ya, tidak banyak masalah. Jadi caranya kita buatkan lagi method barunya. Kita buatkan method barunya di sini misalnya. Method karakter sewa gitu ya. Karakter sewa. Oke. Public. Oke, kita copy saja dari yang tadi transaksi. Nah, dari sini kita copy saja karena sama saja, paling nanti kita ganti variabel yang bersangkutan. Kita copy, terus kita copy di sini. Nah, ini jumlah karakter ini tidak boleh sama dengan yang di atas variabelnya, maka kita buat di sini variabelnya jumlah karakter sewa. Ini juga tidak boleh sama ya teman-teman. Ini tidak boleh sama. Kalau ada seperti ini maka dia akan error dan tidak bisa dijalankan atau tidak akan terpanggil. Maka di sini kita juga tidak bisa menuliskan B karena di sini sudah ada B, maka di sini kita buat saja C. Oke. Di sini juga if jika transaksi. Nah, di sini kan kita mau buat method untuk lama sewa. Berarti di sini bukan transaksi lagi, melainkan lama sewa. Jika lama sewa besarnya itu panjang karakternya itu 4, kita buat saja 2, kita maunya 2. Di sini juga diganti, tadi di sini C, karena di sini C maka di sini juga C, harus disinkronkan. Oke, G option pin, maka akan muncul dialog maksimal 2 karakter. Nah, sudah. Sebentar, ini ada oh, sebentar. Ini kurang ya, teman-teman. Nah, tuh kan baru hilang kan merahnya.
Jadi kita harus sesuaikan juga dengan buka kurung dan tutup kurung kurawalnya. Nah, ini kalau ini kegunaannya ini, maka yang ini, yang ini harus sesuai gitu loh. Nah, setelah itu kita ke desainnya, baru kita klikkan di lama sewa ini, event, key-nya lagi, klik dulu, kita ke key lagi, key type. Nah, di sini kita masukkan lagi, berarti selain filter angka, dia juga ada jumlah karakter sewa tadi ya, jumlah karakter sewa tadi ya, jumlah karakter sewa. Oke, setelah itu coba kita jalankan. Nah, coba kita jalankan dulu di jumlah karakter ini. Pertama-tama kita buat dulu dia huruf, bisa atau enggak. Oke, ternyata tidak bisa, muncul peringatan masukkan hanya angka. Coba kita masukkan angka 1, 2. Tadi kan kita batasi bahwa karakternya cuma bisa 2. Jadi coba kita masukkan angka ketiga, apakah bisa? Nah, sudah tidak bisa karena sudah dibatasi tadi, maka muncul lagi peringatan maksimal hanya bisa 2 karakter. Jadi di lama sewa hanya bisa menginputkan 2 karakter. Coba kita isi dan kita jalankan semua programnya karena sudah kita buatkan semua codingannya. Nomor transaksi kita masukkan, tadi kita sudah batasi bawahnya boleh angka. Coba kita buat huruf. Nah, tidak bisa, muncul peringatan masukkan hanya angka. Kita masukkan angka. Setelah kita masukkan angka, kita masukkan lagi sampai 5 karakternya. Nah, tidak bisa karena tadi juga sudah kita batasi bahwa nomor transaksi itu jumlah karakternya cuma boleh 4, maka di sini akan muncul peringatan apabila kita inputkan lebih dari 4 karakter di nomor transaksi. Nah, setelah itu di nomor polisi kita masukkan yang ini, lalu di jenis kendaraan otomatis terinput, juga di harga sewa, maka ini mobil pribadi, harga sewanya 500, lama sewanya kita masukkan huruf terlebih dahulu, tidak bisa, hanya boleh memasukkan angka. Terus kita inputkan angkanya lebih dari 2, juga akan memunculkan peringatan maksimal cuman boleh 2 karakter. Di sini kita buat saja 2. Lalu di sini pakai jasa supir atau enggak. Coba kita pilih pakai jasa supir ya. Pakai jasa supir maka biaya supirnya akan langsung muncul 100.000 gitu kalau pakai jasa supir. Lalu kita hitung. Nah, total bayarnya akan nampak 1.100.000, terus uang bayarnya misalnya kita buat lebih rendah daripada yang seharusnya dibayar gitu. Nah, kita klik tab gitu ya. Kita pencet tab. Nah, kalau misalnya uang bayarnya lebih kecil dari total bayar yang harus dibayar, maka dia juga akan memunculkan peringatan uang bayar kurang dari total bayar. Oke. Jadi berarti tidak bisa ya teman-teman kalau uang bayar yang dimasukkan customer itu lebih kecil daripada total bayar yang harus dibayar. Coba kita buat ininya 1.200.000. Nah, 1.200.000. Coba kita hitung. Nah, kalau seperti ini bisa ya teman-teman, karena uang bayarnya sudah jauh lebih besar daripada total yang harus dibayarkan. Jadi uang bayarnya itu 1.200.000, sedangkan total bayarnya itu 1.100.000, maka sisa kembaliannya ada 100.000 lagi. Atau di sini kalau kita paskan 1.100.000 juga. Nah, kita hitung, ini juga bisa, berarti uang kembaliannya itu 0. Dia tidak akan memunculkan peringatan karena total bayarnya ini sama uang bayarnya itu sepadan atau sama dengan. Dia hanya akan memunculkan peringatan jika uang bayar ini lebih kecil daripada total bayar. Nah, kita klik baru nih, kita lihat tombolnya apakah berfungsi. Oke, semuanya sudah menjadi seperti semula, kosong. Kita klik keluar, juga ada konfirmasi apakah yakin ingin keluar. Kalau kita klik no, maka akan kembali ke tampilan aplikasi kita. Apabila kita klik yes, maka dia akan keluar.
Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi cara pembuatan aplikasi sederhana untuk rental mobil. Jadi jika teman-teman punya usaha rental mobil, bisa nih buat aplikasi gini untuk memudahkan kita gitu loh. Terus juga toko kita jadinya lebih apa ya dibilang, lebih cool lah, lebih keren gitu, punya aplikasi sendiri walau bentukannya masih sederhana gitu ya, belum masuk ke database dan sebagainya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga bisa diikuti langkah-langkahnya, dan saya mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan dalam menjelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini dan share ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat. Dadah knowledge people. See you next time. See you next in video.